Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita khususnya beli jeruk nih, ada sesuatu yang baru. Jadi temanya apa nih, Bro? Nusantara lah. Nusantara. Jadi terima kasih buat Mas Gaduh pribadi dari Bumi Nusantara lah yang sudah memberikan apa namanya lah kenang-kenangan buat saya. Mungkin teman-teman ya yang di Nusantara mungkin yang punya apa namanya ciri khasnya yang apa aksesoris kalau kayak ini kan belangkon itu mungkin ada ya pernak-pernik yang bisa kita pakai dari Nusantara ya, entah itu apa itu. Mungkin teman-teman yang dari Papua mau menyumbangkan kotak apa di sini. Susu jarot nanti. Nah, ini sebelumnya terima kasih kepada Semeton Taksu Poleng yang sudah mendukung kita dalam berkarya, baik itu mengenai tentang spiritual Nusantara dulu, misteri Nusantara yang masih banyak bisa kita gali untuk bagaimana kita membangun Nusantara itu kembali seperti dulu pernah jaya, mercusuar dunia atau harimaunya Asia, ikannya Asia. Nah, berbicara tentang spiritual kan banyak tuh ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan ya, baik itu di kehidupan nyata, entah itu kita menggunakan dalam tata cara persembahyangan atau memuja Tuhan lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau di Bali ini kan ada istilah, kalau yang paling familiar itu lah ilmu lea kan seperti itu. Cuma kalau ilmu lea sudah pernah kita bahas kan di video-video sebelumnya. Nah, yang sekarang pengen kita bahas ini ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih, bro. Cuma kebanyakan sih ilmu-ilmu yang kalau udah sakti dia hanya pengikutnya itu adalah hal-hal yang negatif. Seperti misalnya kita bisa secepat kilat atau nggak kelihatan seperti itu, misalnya kayak di film-film superhero, cuma diaplikasikan ke hal-hal yang buruk. Copet seperti itu, entah itu nanti untuk menjahili orang lah seperti itu. Nah, kalau Jero melihat ilmu-ilmu seperti ini dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari ini lebih kayak gimana nih? Jadi gini, apapun ilmunya jika sudah berada di orang yang salah itu pasti akan cenderung negatif. Jadi mungkin sebelum kita istilahnya mempelajari ilmu apapun, apa namanya lah, seyogianya lah, bisa dikatakan seyogianya kita harus mendalami dulu ajaran-ajaran agama, aturan-aturan tentang kehidupan yang nantinya bisa membentengi dan mempagari kita menggunakan ilmunya harus kemana. Karena kan seperti Dede katakan, sekarang banyak orang pinter tapi sulit mencari orang yang jujur. Iya, benar-benar. Jadi menurut Jero, agama dan spiritual ini dibedakan itu lah. Agama fondasinya, spiritual lebih ke media untuk kita menjalankan kehidupan seperti itu ya. Mirip seperti itu, karena spiritual, kita berbicara spiritual itu adalah kan individu. Jadi suatu individu yang cenderung nantinya kalau kita hanya berbicara masalah individu, agama itu kan bersifat kelompok lah kita berbicara. Jadi kalau cenderung kita hanya berbicara ke individu, takutnya nanti apa yang kita lakukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Hanya dia harus bilang antara agama dan spiritual nantinya. Nah, sebelumnya Jo, kalau secara pengalaman nih Jo ya, berkutat dengan spiritual seperti itu ya, ilmu-ilmu yang ada di Nusantara nih, mungkin yang Jero tahu lah sedikitnya apa aja nih sebenarnya. Mungkin yang sekarang istilahnya tren kan pencurian lah. Pencurian. Jadi bagaimana ilmu-ilmu Nusantara mengajarkan kita untuk menangkap pencuri. Menangkap pencuri, karena kenapa? Ini kan sesuatu yang merugikan lah, bisa dikatakan merugikan banyak orang lah. Seperti itu, apalagi sekarang di masa yang susah lah. Masa pandemi seperti itu. Jadi di Nusantara contohnya nih, kita bicara ada ilmu Sangyang dan Katon namanya, atau tidak kelihatan lah. Tidak kelihatan. Kalau dulu orang-orang Nusantara itu menggunakan ilmu itu pada saat dia berperang untuk melawan penjajah dulu. Melawan penjajah atau mempertahankan wilayah itu kerajaan. Jadi semakin musuhnya itu emosi, ingin menangkap, ingin membunuh, maka sasaran itu tidak akan kelihatan. Inilah yang sekarang digunakan untuk para pencuri lah. Banyak menggunakan, makanya
ini orang mencuri ke rumah A, habis itu udah dikepung, ingin dihakimi lah oleh warga dan lain sebagainya, tidak akan kelihatan. Jadi caranya bagaimana biar dia kelihatan, kita duduk santai, tenang, rileks. Entah orang kita suka merokok ya kita nunggu dengan merokok, kalau suka ngopi ya ngopi, dia pasti akan kelihatan dengan sendirinya. Jadi semakin kita emosi, semakin kita panik, semakin kita emosi dan semakin kita menggebu-gebu untuk menangkapnya, maka semakin dia akan tertutup. Seperti genangan air ya. Seperti itulah. Makin kita menggebu-gebu untuk makin ngaduk, makin keluar gininya apa namanya, kotoran-kotorannya keruh jadinya gitu. Nah, secara umum nih Jero, ilmu-ilmu itu kan anggap kalau kita aplikasikan itu kan hebat lah, kalau bisa kita bilang hebat. Cuma menurut Jero nih, apakah semua punya kelemahannya masing-masing gitu loh? Misalnya kan kalau kita niatnya hanya untuk mencuri, kalau untuk hal negatif itu banyak nih ya ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan gitu loh. Nah, apakah semua ilmu ini hanya satu itu caranya tenang? Apa ada yang lain mungkin kalau ilmu ini nggak ngepek hal ini? Jadi gini nih, mungkin kan kita sering melihat, bahkan penasaran biasa apa namanya, kadang kita istilahnya membahas tentang itu apa pencuri, mungkin kita fokuskan ke hal-hal seputar dengan kriminal lah. Ya, kriminal. Jadi mungkin kita sering heran bahwa ada orang mencuri babi tetapi nggak bunyi babinya. Ada yang bilang pakai setrum. Nah, kalau Nusantara nggak pakai setrum, tapi dia kalau nangkap babi itu menggunakan pelapah. Jadi pelapah pisang. Iya. Jadi dipukul pantatnya dia akan diam, tapi kan ada apa namanya mantranya lah. Metode-metode yang diterapkan. Gitu. Seperti sarannya seperti itu, kemudian ditepuk pantat babinya, dia akan diam, diangkat pun dia akan diam, makanya nggak bunyi. Kalau dia mungkin mencuri itik atau bebek, dia hanya menggunakan janur gading lah, dari kelapa yang muda. Janurnya diambil, ada mantranya, kemudian dilempar di kandang bebeknya, dia akan tidur bebeknya, dimasukin ke dalam karung, nggak akan bunyi. Oh gitu. Itulah. Jadi cara-cara yang sebenarnya itu dulu kan digunakan untuk kebaikan, Bli. Iya. Bagaimana itu digunakan untuk kebaikan para peternak dulu, memindahkan babi dari kandang A ke kandang B sampai biar mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Sekarang lah banyak disalahgunakan. Kemudian lembu yang namanya sesirap, Bli, atau membuat orang tidur lah. Jadi itu ada menggunakan padang lepas namanya kalau di Bali, padang belulang juga bisa. Sebenarnya itu digunakan dulu seperti Beli katakan itu untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana para mata-mata Indonesia menggunakan hal itu untuk membuat musuh tidur. Iya, benar. Tapi sekarang dibuat, bahkan ilmu itu digunakan untuk mencuri. Malah jadi bumerang untuk masyarakat ini. Iya, kemudian itu loh banyak copet lah. Copet, jadi banyak sih cara-cara kita untuk menangkap pencuri. Kalau di Nusantara, khususnya di Bali teman-teman, jadi ada menggunakan nasi yang dikepal dua, jadi di mana kaki pencurinya itu ditaburi dengan nasinya tuh, kemudian nasinya tuh di ritual dibuang. Tetapi ya kalau menurut saya sih nggak baik melakukan itu. Kenapa? Karena kalau bahasa Balinya ada agung pati kurang dosil. Jadi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan hukuman yang dia dapatkan. Karena menggunakan cara itu efeknya tuh pasti akan meninggal. Contoh nih, ini jejak kaki si pencuri. Kita mengambil nasi, kemudian kita gelindingan di tempat itu, dan kita buang di jalan. Habis itu nanti nasinya itu dilindas sama motor, kelak orang pencuri itu akan mati tabrakan. Kalau kita buang di sungai, kelak dia akan mati tenggelam dan lain sebagainya. Kalau misalnya dimakan, kelak nanti bakal ada yang artinya melukai lah, ya, seperti itu. Gitu-gitulah intinya. Tapi kalau menurut saya itu nggak baik menggunakan itu. Kenapa? Karena kan ya dia mencuri kan pasti karena ekonomi lah. Dalam artian apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan hukuman dia, itu intinya. Beli. Kemudian yang paling enak lah bagaimana supaya dia diam. Itu yang paling enak. Dalam artian gini teman-teman mungkin punya batu bata merah yang bekas diinjak oleh anjing. Jadi kan ada bata merah yang bekas injakan anjing. Kemudian itu diambil, ada di graffiti, di grafik, dirajah kalau bahasa Balinya, kemudian diinisiasi, dipasupati, nanti itu pendam di pekarangan rumah.
Jadi rumah itu akan dilihat seperti sungai, seperti laut oleh pencuri. Jadi ada pencuri ini masuk, keluar dia nggak akan bisa. Berarti itu lebih ke antisipasinya ya? Antisipasi menangkap lah pencuri dalam arti. Iya, menangkap. Jadi dia masuk bisa, habis itu dia mencuri, balik nggak bisa. Kayak film di Jin Janjunnya. Oh, mungkin Kayak yang muter-muter otomatis dia akan tidur di apa namanya, di pekarangan kita, dia seperti mandi. Iya. Sebenarnya itu bagus digunakan untuk mungkin teman-teman yang punya usaha seperti ladang, kemudian yang punya seperti walet. Kemudian ladang ada juga menggunakan sarana apa namanya lah, buah kelapa yang masih muda yang baru. Kalau bahasa Walinya bungsil, itu diraja, kemudian taruh di ladang lah, taruh di ladang. Kelak jika ada orang mencuri, apa yang dia curi akan dibawakan ke kita dengan itu. Contoh nih, beli punya kebunnya, beli nanam itu, kemudian saya mencuri, saya seperti terhipnotis, saya akan membawa hasil curian saya ke rumah beli. Sampai rumah beli dia baru sadar, yang itu apa namanya, baik digunakan kan seperti itu, tidak membahayakan lah dalam artian itu. Mungkin teman-teman yang mau, saya tidak mau istilahnya mempublikasikan secara real di sini, karena kan tidak bisa istilahnya kita memfilter penontonnya seperti itu. Mungkin yang memang benar-benar membutuhkan bisa DM di IG Taksi Poleng, mungkin atau IG yang pribadi lah, karena kesan juga teman-teman Taksi Poleng adminnya lagi benar-benar sibuk sekarang, seperti itu. Intinya sekarang kita hanya berbagi pengalaman di dunia nyata, di kenyataan zaman ini nih sering terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya dulu ya. Kemudian juga kalau menemukan yang, mohon maaf ini mungkin saudara-saudara saya yang menyalahgunakan ilmu ini, yang kan ada mencuri, ada dia kalau mencuri syaratnya harus dia makan di korban. Oh gitu. Kemudian ada syaratnya harus buang air besar di tempat korban. Jadi kalau teman-teman mungkin menemukan rumahnya dicuri oleh ilmu yang seperti itu, teman-teman menemukan kotoran si pencuri, kencingin aja tuh salah satu. Kencingin aja kotoran itu, nggak sampai 11 hari ketangkap pencuri itu kok. Ketangkapnya dalam tempat yang lain atau bahkan terungkap kasus itu. Oh gitu. Mungkin bisa jadi di apa namanya, pihak yang berwajib menemukan seperti itu ya. Intinya menjadi sekali lagi mohon maaf untuk saudara-saudara yang salah menggunakan ilmunya, ayolah kembali lagi, jangan digunakan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang menjadi korban, lakukan itu, jamin kok dapat pencurinya. Kemudian untuk pencuri yang paling gampang didapatkan adalah yang mencuri buah pisang. Karena buah pisang itu sebenarnya umurnya pendek, tapi apa namanya, kekeramatannya tuh lumayan. Jadi kan ada orang ini mencuri pisang, kemudian kan bekas potongan pisangnya tuh masih. Kita sayat baru, habis itu masuki gelas atau bahasa Belanda bumbu yang terbuat dari bambu. Masukin dia, habis itu 1 hari kan isi getahnya. Getahnya nanti tutup pakai daun endong beli. Daun endong, habis itu tanam di apa namanya, batang pohon pisang atau di akar pohon pisang yang dicuri. Jadi orang yang mencuri itu apabila dia tidak meminta maaf menggunakan sesajen, ada sesajen khusus ke pohon pisang itu, dia tidak akan sembuh. Kemanapun dia berobat, entah mau ke dukun manapun, entah mau ke dokter, dia nggak akan sembuh kalau tidak minta maaf ke pohon pisang itu. Mungkin teman-teman yang sering mungkin kehilangan pohon pisang bisa dicoba, bisa lakukan. Nanti pasti lihat nggak sampai 5 hari ada orang di sana sembahyang, mungkin dia bilang kesamet lah, atau istilahnya terkena makhluk asal. Itu khusus untuk pohon pisang aja. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba nih, karena pohon pisang di Bali khususnya kan sangat disakralkan ya, karena bisa dipakai untuk sembahyang seperti itu, sangat berguna sekali gitu. Iya, mungkin orang-orang yang suka istilahnya menantang makhluk asal yang mau uji nyali, coba aja daun pohon pisang, jantung pisang yang mau mekar tuh ikat pakai benang bebas. Nanti duduk di bawahnya malam. Coba lah kalau benar-benar malamnya bebas juga nih. Bebas. Kalau mau uji nyali ya udahlah. Oke, yuk kameramen. Kalau saya sih sarankan jangan, karena kalau saya pribadi dari tim Taksi Poleng, saya nyuruh jangan. Karena itu sifatnya menantang juga. Satu, istilahnya sesuatu yang dilarang dilakukan, mengikat jantung pisang. Kemudian sawu. Sawunya itu kan baru keluar juga dari bunganya tuh, ikat duduk di bawahnya. Kemudian
anak burung imprit lu, prit kalau bahasa Ya, Balinya, ya. itu apa namanya, masukin ke air lu. Hmm. Gitu. Karena kalau burung imprit itu istilahnya ada makhluk astral yang mempercayai bahwa dulu ketua makhluk asal itu bisa dikatakan ratunya itu dikutuklah menjadi burung prit yang belum tumbuh bulu dulu, bahasa Balinya doglagan. Seperti itu. Karena di sini di desa saya ada kejadian seperti itu. Oh, Ada gimana dia tuh? bilang sakti lah, sudah sering istilahnya berinteraksi dengan makhluk asal lah. Ada yang orang spiritual yang mengetes, tapi kalau menurut saya sih tes-tesannya tuh terlalu ekstrim. Dia bilang kalau kamu memang sakti, cari nanti anak burung imprit yang masih tumbuh bulu, Iya, yang baru tumbuh bulu, kemudian kamu pakai umpan mancing. Kebetulan dia suka mancing, terus itu dia, oh enggak apa-apa, dia pakai umpan mancing itu Saraswati. Baru masuk di air langsung mati di tempat. Karena itu ada penghuni sungai. Karena kan kita ada tahapannya, mungkin kita sudah jelaskan tingkat-tingkat makhluk. Ada memang makhluk asal yang memang memiliki kewenangan bertugas untuk menguasai sungai dan meyakini ratunya dia itu adalah itu. Ratunya dia itu dulu dikutuk menjadi itu. Nanti kalau teman-teman kepo dengan cerita itu, mungkin suatu saat kita dongengkan lah gimana cerita itu, kisahnya itu. Oh, berarti memang ada cerita mitosnya seperti itu. Cuma itu kan Purana namanya. Fakta-fakta. Fakta ya. Ya, dari segi cerita ini ya akhirnya menjadi fakta seperti itu kan jadinya. Kemudian kalau itulah masalah pohon pisang, nanti kalau teman-teman berani duduk, dia akan terbelah pohon pisangnya. Katanya sih, karena saya nggak berani nyoba, Mungkin saya juga nggak mau. Nanti terbelah, dia akan keluar orang buta lah, bisa dikatakan raksasa. Tapi kalau kita kuat mental, kita akan diberikan apapun yang kita inginkan, tetapi tetap yang dia berikan itu tidak akan baik. Cuma resikonya juga, efeknya tuh kemana nih imbasnya nih Juru? Apakah bisa nanti kita sakit-sakitan atau malah nyawa nih bisa taruhannya? Gini, kalau kita gagal dalam konsep kita, nanti ada debat, entah tuh debat ilmu lah, debat rohani lah. Ya nggak mungkin apa kita debat sweet kan, nggak mungkin kan. Kalau kita kalah pasti kita akan mengalami sesuatu yang tidak inginkan. Tapi kalau kita menang, kita akan diberikan apapun yang kita inginkan. Cuma yang dia berikan pasti tidak sebaik yang diberikan oleh Sang Pencipta. Iya. Karena yang dia berikan adalah tujuannya juga menjebak kita untuk diam di duniawi ini. Seperti itu. Pokoknya intinya kekuatan seperti itu. Kekuatan. Kalau kamu mungkin pengen kaya lah, pengen sakti lah, bisa ngobatin gitu, yang gitu-gitu aja sih. Nah, mungkin semeton tak sekolah yang mau mencoba. Cuma kita tidak menyarankan karena ini sebenarnya sedikitnya kita bisa mengedukasi ya. Artinya dari cerita-cerita yang mungkin leluhur-leluhur kita berikan seperti itu. Banyak sebenarnya fakta-fakta yang ada di dunia nyata yang seperti pengalaman Juru jelaskan tadi itu. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang ilmu-ilmu pencurian nih Juru. Cuma dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, ada malah yang lebih ekstrim nih Juru. Mencuri, tapi mencuri pertimu itu. Artinya sesuatu yang sakral. Sakral dilakukan di belingsutan ya. Sakral dilakukan di pura-pura atau tempat suci seperti itu. Artinya mengambil pertimu-pertimu yang disakralkan sesuatu daerah itu seperti itu. Nah, ini efek menggunakan ilmu-ilmu seperti itu di tempat-tempat suci seperti ini tuh kayak gimana nih? Apakah sama kayak kita menggunakan ilmu itu dalam pencurian sehari-hari seperti itu? Jadi gini Bli, sebenarnya yang salah tentang pencurian itu adalah orang kita ya. Yang pertama kenapa? Karena orang yang mencuri itu dia sudah membawa grafik, dia sudah membawa peta pura-pura mana aja yang memiliki benda-benda purbakala. Dan otomatis orang-orang yang mencatat hal itu berarti orang-orang yang sudah tahu dengan dia orang mencuri dia sudah bawa kok. Dia nggak masuk, dia nggak untung-untungan masuk tempat ini dia cacat, dia sudah bawa peta kok. Oh gitu. Karena kebetulan saya kan punya teman yang menangani hal itu kan. Pernah salah satu tersangka ditangkap seperti itu. Sudah mempelajari lah artinya seluk beluk pura ini dapat punya ini seperti ya, itu. Kemudian masalah karma. Bilik honor karma kok pasti ada. Kemudian saya juga pernah mendapatkan suatu
teman lah, teman bukan apa-apa, teman kesini hanya sharing bahwa dia tuh nggak bisa berbicara anaknya. Anaknya nggak bisa berbicara, setelah istilahnya dialog panjang, habis itu kebetulan ada petunjuk dari beliau, dan saya hanya menyampaikan dulu leluhurnya dia tuh ada mencuri pertimun. Itu real, itu nyata. Jadi karmanya itu nggak diambil pada saat yang mencuri, tetapi keketurunannya dia jatuhnya ke cucu. Cucunya nggak bisa bicara. Nah, ada juga yang seperti ini juga secara pengalaman ya. Kalau kita di Bali itu kan leluhur kita tuh kayak buat lontar seperti itu. Nah, mungkin secara garis keturunan itu sebenarnya yang mewariskan itu saudara sampingan seperti itu, misalnya nih saudara sampingan, cuma kesannya itu lebih kayak nggak pantas dia bawa, cuma kesannya itu kayak mencuri seperti itu. Nah, kan ada yang istilahnya mencuri ilmu seperti itu. Itu apakah termasuk hal-hal seperti yang kita jelaskan nih? Jadi gini, biasanya benda-benda pusaka itu kan kalau kita salah membawa, dia akan membawa dampak negatif. Dia akan membawa dampak negatif. Kenapa leluhur kita memberikan kepada, contoh nih, dia punya anak 3, kenapa yang ini diberikan? Kalau sebenarnya yang pewaris tuh, anggap pewarisnya kan harus yang paling besar lah. Tapi kenapa yang di tengah-tengah mungkin yang kecil? Karena mungkin beliau sudah tahu bahwa ini sudah memiliki chip yang sama dengan benda itu. Jadi lontar itu pasti dia memiliki yang namanya seperti chip lah, saya gampangkan chip. Contoh nih, ini lontar atau mantra, mungkin teman-teman bisa search di Google lah, mantra banyak, ada di toko-toko buku lah banyak. Coba teman-teman gunakan tunta kan berefek, karena ada chipnya yang nggak diperjualbelikan loh. Jadi sebelum menggunakan mantra A, kamu harus ada ritualnya ini, baru dia ngefek. Oh gitu. Seperti ini, saya mungkin mendapatkan mantra dari sumber pergutian beliau Empu Kuturan itu kan. Saya ngasih ke beli di situ, tapi dia nggak pernah minta izin kepada Empu Kuturan untuk menggunakan mantra itu, maka mantra itu nggak akan ngefek. Itu namanya mencuri. Bahwa mencuri ilmu tuh keras sekali hukumannya, keras sekali hukumannya. Itu malah paling kasat mata yang paling menyebabkan kita kayak linglung seperti itu. Makanya waktu kita bahas video tentang melukat kan saya sudah bilang, tetap kita harus mendoakan siapapun yang punya. Iya, mungkin teman-teman mungkin suka baca-baca sejarah, tetap teman-teman jarang lah teman-teman mau membaca kata pengantar. Itu yang penting. Karena kenapa di sana misi, kalau bahasa Balinya pengaksama lah, permisi. Kata kunci sebenarnya. Pasti di sana isi permisi, puji syukur dan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung saya mengucapkan terima kasih, dan di sana pasti ada yang berbunyi mohon maaf saya menyebutkan atau mengucapkan nama-nama beliau yang sudah mencapai alam kemoksaan loh, supaya tidak salah. Karena mungkin di saat kita tidur, kita tanpa sengaja kita menyebut nama beliau, dan tanpa sengaja juga itu connect. Jadi di saat connect, beliau datang dan kita dengan posisi yang tidak wajar untuk mendatangi tamu loh, itu kan suatu pelecehan seperti itu. Itu yang nantinya, makanya ada orang yang belajar justru yang hancur. Seperti itu, makanya usahakan, kalau saya baca buku pasti dari kata pengantar, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan isinya nanti, tetapi saya menghargai orang yang membuat lah, kemudian beliau-beliau yang akan disebutkan di isinya itu. Seperti itu beliau. Nah itulah banyak sebenarnya istilah kata mencuri ya, jadi tidak hanya berdasarkan benda yang bisa kita ambil, bahkan ilmu seperti itu kita bisa dianggap mencuri kalau tanpa seizin ya, Juru ya. Nah itulah EP-EP yang bisa, kalau ilmu mungkin bisa langsung ngefek ke kehidupan langsung ya, Juru ya. Artinya bisa linglung, bisa gila seperti itu. Nah cuma kalau benda seperti yang tadi Juru jelaskan, malah setelah udah reinkarnasi baru bisa. Kan karma itu ada 3 seperti kita bahas. Benar-benar. Nah itu kan yang masalah tadi mencuri pertimun nih Juru. Kalau diaplikasikan seperti itu tuh siapa aja nih yang salah? Kan misalnya dicuri terus barang itu dijual. Nah yang membawa ini apakah kena efeknya juga? Pastilah. Pasti. Siapapun yang terlibat di dalam hal itu pasti akan kena.
pasti kena juga ya. Sebenarnya yang dicari pertime itu beli satu muka daripada pertime, karena itu kan terbuat dari emas. Kalau kita berbicara masalah uang kepeng sih harganya nggak begitu mahal lah. Kalau uang Gucci mungkin sekitar 3.000-an lah. Atau uang dinasti kan tergantung dinasti, dinasti Yang menggunakan kalau di Bali kan seperti itu paling kisaran 5.000. Tetapi yang dicari satu emas, kemudian ada nanti salah satu uang kepeng di dalamnya, ada salah satu uang kepeng yang memang itu sangat sakral. Makanya kalau kita beli sekarang pertime, kan itu uang kepengnya cuma uang kepeng yang dinasti umum. Tapi kuncinya tuh nggak ada tuh. Itu sebenarnya yang dicari. Bahkan yang membeli itu adalah cenderung orang-orang dinasti, mohon maaf, ini kolektor Cina banyak. Kolektor Cina karena dia percaya bahwa leluhurnya dia yang punya itu loh. Jadi ada garis tren leluhur. Contoh nih, saya marga A itu dia pasti akan mencari uang-uang dari marga A. Jenis ini seperti itu ya. Yang bawa lah daftar. Ini nanti itu dikumpulkan. Bahkan satu uang kepeng itu yang mungkin marganya dia yang tingkat umur marganya, misalnya kan marganya yang membawa hanya tokoh raja yang boleh bawa. Jadi uang-uang yang memang sebagai lencana bisa dikatakan raja itu bisa sampai ratusan juta satu uang kepeng. Itu. Berarti itu dasarnya mereka untuk mengkoleksi seperti itu ya. Karena dari garis keturunan memang udah pantas seperti itu. Cuma itu udah riskannya. Berarti ada resiko yang kita ambil juga setelah kita membeli barang-barang seperti itu. Makanya kalau menurut saya seperti ini, jangan melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Kalau kita mungkin entah itu mencuri pertime, kita mendapatkan uang, mungkin kita, istri dan anak kita yang menikmati. Tetapi karma buruknya sampai generasi bisa sampai ke-7 loh. Kalau ketemu lagi. Kalau ketemu, makanya lebih baik kita berkarma yang baik. Jadi kalau kita berkarma yang baik, tabungan karma baik, anak kita menikmati, cucu kita menikmati. Itu yang enaknya. Jadi kalau uang, mungkin kita menikmati, apalagi orang yang suka berpoya-poya sekarang nyuri, habis itu bawa ke tempat lah bisa dikatakan untuk berpoya-poya, udah selesai uangnya tuh habis, tetapi karmanya tuh akan diterima oleh keturunan kita loh. Jadi kita percaya dengan reinkarnasi. Jadi masalah itu tidak masih karmati kan. Ada istilah seperti itu. Cuma kita ada setelah kematian masih ada kehidupan yang selanjutnya seperti itu dulu ya. Tidak ada sesuatu yang hilang di dunia ini, semuanya pindah dimensi. Kalau bisa diistilahkan secara energi nggak bakal habis. Ya, secara ilmiah energi itu tidak pernah habis, cuma berpindah bentuk seperti itu, ada yang menjelaskan. Benar. Berpindah wujud lah istilahnya. Nah, apalagi nih Jul? Mungkin kalau pertime nih kita pernah membahas di video sebelumnya ya, tentang pertime. Jadi bagaimana pencurian pertime seperti itu sudah pernah dijelaskan di video-video kita sebelumnya tentang pertime. Cuma ini pengaplikasian tentang ilmu-ilmu mencuri ya kita khususnya sekarang nih. Nah, tadi kan sudah mengantisipasi udah nih Jero, mencegah udah. Terus apalagi kira-kira yang ilmu-ilmu yang bisa artinya untuk mengurangi lah resiko-resiko seperti itu, artinya biar mempagari rumah lah, atau ya seperti yang gini, pengalaman Jero. Kalau di Bali ada namanya asal-usul itu feng shui-nya Bali lah. Nah, jadi seperti itu, ada menggunakan yang namanya tata letak rumah atau pintu keluar halaman. Saya berbicara bukan pintu rumah tapi pintu halaman. Pintu halaman itu sesuaikan dengan tempat, nanti akan dibagi 9 ke teman-teman yang mau membuat rumah, yang mau istilahnya. Nanti saya bisa di DM kok. Bisa di DM, nanti ukur aja rumahnya yang di depan. Habis itu kasih tahu aja arah anginnya kemana, ke utara itu modelnya, nanti saya akan itu. Nah, ada nggak sangkut pautnya gini Jero? Apa? Artinya kita ada kesalahan dalam satu pekarangan gitu. Cuma efeknya tuh nanti akhirnya kita kehilangan lah, entah gimana seperti itu. Pasti. Karena pernah pengalaman nih dulu saya punya rumah nih kan. Ini kalau mungkin orang Bali. Ya, rumah namanya beli Dede, teman-teman banyak sekali punya rumah nih. Enggak, rumah satu. Rumah orang tua. Rumah merpati. Rumah semur, rumah tetani. Nah, ini rumah di salah satu rumah orang tua lah tuh. Ini dulunya kalau mungkin orang Bali tuh
sudah paham lah tentang apa namanya penungon karang seperti itu Jul. Kalau penungon karang itu kan menghadap ke pintu seperti itu kan, artinya pintu keluar kan. Nah ini waktu itu penungon karang ini menghadap antara rumah saling berhadap-hadapan nih Jul. Cuma waktu itu pernah lah ada kejadian di rumah itu kecurian. Nah kecurian. Nah setelah ditanya-tanya nih mungkin orang pintar gitu. Nggak dilihat masuk pencurinya. Ini saya masih kecil nih itu. Ditanya-tanyain ternyata yang menyebabkan kehilangan itu artinya membuka jalan untuk bisa kehilangan itulah nih penungon karang seperti ini gitu. Ini sebenarnya memang ada, kalau bisa dilihat kan kita sebenarnya salah gitu loh. Artinya ada ya sesuatu kesalahan di situ gitu. Jadi gini, kalau kita salah kita berbicara umum lah, bukan di penungon karang, tapi kita berbicara dengan pintu keluarnya lah. Iya. Kalau di Bali ya penungon karang sangat berpengaruh terhadap situasi rumah. Tapi juga pintu keluar halaman rumah juga sangat berpengaruh. Nanti dia akan ngefek satu ke rezeki, ngefek ke kesehatan, juga ngefek kepada keselamatan lah, seperti pencuri. Jadi kalau rumah kita benar dalam artian pintu keluarnya, pencuri itu nggak akan banyak masuk. Tiba-tiba dia tersugesti kayaknya rumahnya ini bagus gitu, dalam artian proteksinya gitu. Kemudian kalau rumah kita memang salah perhitungan, bahkan satu pencuri itu kebetulan lewat, kayaknya di tempat ini beroperasi enak loh. Ya pun ramai dilihat gitu. Iya. Gitu. Nanti kan akan menimbulkan efek-efek yang nggak baik, bahkan sampai kebakaran rumah. Gitu. Nah untuk untuk tahu itu bagus atau enggaknya itu berarti dari kosali gininya ya, atau feng shui-nya ya dilihat dulu. Ya nanti DM aja. Saya pasti akan bantu teman-teman, cuma nanti pelan-pelan lah. Kalau mau di IG Taksi Polengnya juga boleh, mungkin IG-nya Beli Dede juga. Nanti pelan-pelan tinggal ukur aja, nanti pasti akan dipandu teman-teman juga. Coba teman-teman tips yang paling penting kalau teman-teman mau membeli tanah untuk membangun rumah, coba teman-teman gali tanahnya itu sedalam ini, dalam tangan, habis itu timbun lagi tanah yang bekas galian, nanti beli lubangin tanahnya sedalam ini, habis itu tanah yang tadi beli keluarkan tuh masukin lagi. Kalau sampai kurang tanahnya, tempat itu nggak baik untuk dihuni, karena logikanya kan dia pasti akan menambah tanahnya, karena berarti jangan diinjak kayak gitu. Taruh biasa aja. Nanti dia pasti akan kurang. Itu tips kalau jelek. Kalau udah kurang, jangan dah di sana. Jangan dah. Nah, itu ilmu baru nih teman-teman. Artinya mengantisipasi ya sebelum kita berinvestasi banyak seperti itu. Karena nanti tempat tinggal itu berpengaruh sekali dengan rezeki juga. Seperti itu. Jadi itu secara sastra di Bali ya. Artinya sastra di Bali ya. Nah mungkin seputaran ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di Nusantara nih, khususnya ilmu pencurian yang kita bahas sekarang ini juga. Mungkin nanti secara pengalaman ilmu-ilmu apa aja yang diterapkan secara negatif lah oleh masyarakat ya, yang mungkin yang paling kentara sih sekarang adalah ilmu yang bisa digunakan untuk pencurian seperti itu kan, yang paling ngefek karena berimbas dengan ekonomi yang nanti kita akan bahas ilmu yang salah gunakan untuk mengambil jabatan. Gimana dia cara melobi orang, otomatis dia nggak bisa tiba-tiba kelihatan dia bisa kerja. Itu salah satu orang-orang yang pintar kerja tertutup sehingga dia mendapat posisi yang baik. Nanti kita akan bahas. Oh gitu, iya. Nah itu janji Beli Jerum. Mungkin sebelum kita sudahi dulu tentang ilmu tentang pencurian seperti itu. Ilmu tentang pencurian ini banyak ilmu yang sebenarnya kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir ini banyak ilmu yang bisa kita dapat dari pengalaman-pengalaman Jeru selama ya bergelut dengan spiritual ya Jeru ya. Artinya entah itu dari pengalaman teman-teman, masyarakat, atau pengalaman sendiri dari Jeru Panca. Nah mungkin itu saja yang bisa kita bahas tentang ilmu Nusantara kali ini, khususnya ilmu pencurian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan karya kita kali ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita agar kita bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.